Assalamualaikum teman-teman, selamat menonton. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama tentang tirani matahari terbit. Pasti pada bingung ya, apa sih tirani matahari terbit itu? Nah, tirani matahari terbit merupakan suatu kata yang menggambarkan kekejaman Jepang dalam menjajah Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL atau Tentara Hindia Belanda dan pasukan Australia menghalangi. Namun, Jepang tak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku, dan Jepang berhasil menguasai Tarakan dan Balikpapan Kalimantan Timur, dan juga Jepang menguasai Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai menyerang Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang ingin menguasai Jawa, yang pada saat itu Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan, yaitu ABDACOM. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan, Indramayu, dan Bojonegoro. Belanda tidak menduga lokasi pendaratan Jepang. Pada 5 Maret 1942, kota Batavia berhasil jatuh ke tangan Jepang dan diikuti oleh kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang tanpa perlawanan. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan Jawa kepada Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ditandatangani oleh Jenderal Imamura dan Jenderal Terpolten. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Datangan Jepang disambut baik, yang dimana-mana banzai yang artinya selamat datang. Jepang melakukan berbagai propaganda. Rakyat didoktrin. Kemudian Jepang membebaskan rakyat dari sekutu dan memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan Jepang adalah siaran radio Tokyo. Bendera merah putih boleh dikibarkan. Program Pan Asia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Membentuk gerakan 3A. 3. Pembentukan pemerintahan militer
Jepang mengubah Indonesia menjadi negara yang bercorak militer. Mulai pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Angkatan Darat Sumatera, Bukit Tinggi, Angkatan Darat Jawa dan Madura, Jakarta. Ditambah lagi pasukan Angkatan Laut Jawa, Madura, Angkatan Laut Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Makassar. Susunan pemerintahan: Panglima Tentara atau Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kepala pemerintahan militer dijabat oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Koordinator pemerintahan atau semacam gubernur: Jawa Barat, Bandung; Jawa Tengah, Semarang; Jawa Timur, Surabaya. Sejak membentuk pemerintahan militer, secara perlahan Jepang melakukan perubahan, yaitu menetapkan lagu kebangsaan Kimigayo. Rakyat Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih. Rakyat Indonesia harus merayakan hari raya Tenchosetsu atau lahirnya Kaisar Hirohito. 4. Pemerintahan sipil. Agustus 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil. Undang-Undang Nomor 8. Su, Kresidenan; Si, Kota; Ken, Kabupaten; Gun, Kuedanan; Son, Kecamatan; Ku, Kelurahan. Tonarigumi, yaitu yang kita sebut rukun tetangga atau RT. Berfungsi untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintahan Jepang. B. Organisasi pergerakan massa pemerintahan Jepang. Satu organisasi yang bersifat sosial. 1. Gerakan 3A, dibentuk 29 Maret 1942. 3A memiliki semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Dalam menjalankan tugas dan propaganda dibantu oleh Muhammad Saleh dan Sultan Pamunjak. Gerakan 3A tidak bertahan lama dikarenakan kurang mendapatkan simpati dari rakyat. Oleh karena itu, pergerakan 3A diresmikan gagal pada Desember 1942. 2. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA dibentuk tahun 1943 di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur. Gerakan PUTRA diharapkan menarik perhatian rakyat Indonesia agar membantu pasukan Jepang setiap peperangan. Gerakan PUTRA bentukan Jepang menjadi bumerang bagi Jepang, disebabkan anggota PUTRA memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. 3. Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Belanda yang tidak mendukung organisasi Islam untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, Jepang sebaliknya. Hal itu dilakukan oleh Jepang untuk memanfaatkan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan perang terhadap sekutu. Tujuan MIAI yaitu memberikan hak yang penuh kepada umat Islam, mengharmoniskan suatu golongan Islam di tengah perkembangan zaman, membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya.
bersama sekutu. 4. Jawa Hokokai. Jawa Hokokai diartikan sebagai himpunan akan kebangkitan masyarakat Jawa. Organisasi ini dibuat pemerintah Jepang dan pusatnya berada di pimpinan organisasi Gunseikan. Jawa Hokokai mengangkat Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari sebagai penasehat. Program organisasi Jawa Hokokai. Yang pertama, rakyat harus mempunyai suatu sikap dan perasaan yang setia, bersungguh-sungguh, berperan aktif untuk mengabdi pada pemerintah Jepang. Kedua, semangat persaudaraan untuk memimpin adanya suatu tenaga yang dikembangkannya. 3. Mempererat persatuan untuk membela kemerdekaan tanah air. 2. Organisasi semi militer yang meliputi pengerahan tenaga pemuda. Diresmikan pada 11 Juni 1942. Dipimpin oleh Dr. Slamet Soedibyo dan S.A. Saleh. Dengan tujuan untuk membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang dan sasaran utama bagi propaganda Jepang. 2. Seinendan, organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan yaitu Sukarni dan Latif Hendraningrat. 3. Keibodan, anggotanya yang berusia antara 25-35 tahun dengan tujuan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Pembinaan Keibodan adalah Departemen Kepolisian atau Keimubu, dan di daerah Shu atau Su dibina oleh Bagian Kepolisian atau Keisatsubu. 4. Barisan Pelopor dibentuk 1 November 1944. Yang ketuanya Insinyur Soekarno dibantu Suroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Buntara Martowatmojo. Dengan tujuan diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. 5. Hizbullah dibentuk 15 Desember 1944 di bawah naungan Masyumi dengan ketua pengurus pusat Hizbullah yaitu KH Zainul Arifin dan wakilnya Muhammad Roem. 3. Organisasi militer yang meliputi Heiho, pasukan pembantu Jepang yang berumur 18-25 tahun, bertugas membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. 2. Membela tanah air atau PETA dibentuk 3 Oktober 1943. Pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran dengan tujuan membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan
sekutu. Tokoh terkenal dalam peta, Suprijadi dan Sudirman. C. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang merupakan kebijakan mengerahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang keperluan perang. Langkah-langkah Jepang di bidang ekonomi perang: peningkatan produksi padi, wajib serah padi. Sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pendidikan, pemerintahan Jepang memiliki model pengajaran dengan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Model pengajaran dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Jepang yang dikerapkan pada pendidikan di Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain pendidikan formal, diadakan juga kursus-kursus pendirian badan olahraga dan pendidikan keprajuritan. Penerapan pendidikan di Indonesia pada kependudukan Jepang yang mengharuskan menguasai bahasa Jepang, karena bahasa pengantar dalam pengajaran adalah bahasa Jepang, dan dalam hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Inilah yang diharapkan pemerintah Jepang pada pendidikan yang diberikan pada rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan ini memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Contohnya, kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, olahraga Jepang, dan lagu-lagu pemerintah Jepang. Sekolah yang ada pada masa pendudukan Jepang. HIS Dejaga Monjet, HIS Balowelweg di Jatinegara, HIS Oastenweg, SMP 1 di Perapatan 10, SMP 2 di Gambir Wetan 2, SMP 3 di Jalan Reinstan atau Manggarai. Sekolah Menengah Tinggi di Menteng 10. Sekolah Tabib Jakarta. Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Sekolah Kepandaian Potri Wakabah. 3. Pengerahan Romusa. Romusa merupakan sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan dari tahun 1942 sampai 1945. Pada awalnya, tenaga Romusa bersifat sukarela dan terdiri atas para pengangguran yang mencari kerja dan dipekerjakan sebagai tenaga produktif. Dan tetapi karena kebutuhan tentara Jepang yang terus dalam Perang Asia Timur Raya, yang awalnya sukarela diubah menjadi keharusan atau paksaan terhadap rakyat pribumi. Rakyat pribumi yang dijadikan pekerja Romusa banyak diperlakukan tidak senonoh, dipaksa bekerja dari pagi sampai petang tanpa makan. Kesehatan mereka mulai tak terurus. Banyak di antaranya yang terjangkit penyakit dan mati kelaparan. Untuk menutupi hal itu atau kekejaman Jepang,
Sejak tahun 1943, pemerintahan Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik simpati rakyat pribumi agar mau jadi romusa. Dalam mengambil hati rakyat, pemerintahan Jepang memberikan julukan kepada mereka atau pegawai romusa sebagai prajurit ekonomi. Dampak romusa. Rakyat pribumi menyambut gembira kedatangan Jepang yang melepaskan belenggu dari penjajahan Belanda. Penderitaan rakyat bukannya berkurang, tapi bertambah. Makanan sulit didapat karena petani menjadi romusa. Kelaparan dan kematian merajalela. Berbagai penyakit menjangkiti masyarakat seperti kudis. Bahan pakaian dan obat sulit didapat. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. 4. Perang melawan sang tirani. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Tidak hanya itu, banyak perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan alih untuk sekolah atau bekerja sebagai perawat. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kempetai dan disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Kondisi tersebut menambah penderitaan rakyat Indonesia sehingga rakyat benci pada pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, timbullah berbagai perlawanan di berbagai daerah. Berikut ini merupakan perlawanannya. Aceh angkat senjata. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang, terutama terhadap romusa, sehingga rakyat Cut Plieng melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat terjadi di Cut Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil, yaitu ulama muda sekaligus guru mengaji di Cut Plieng, Aceh. Di Lok Sayumawe, Abdul Jalil menggerakkan rakyat dan para santri di Cut Plieng. Namun, gerakan ini dianggap Jepang sebagai tindakan bahaya. Sehingga Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Dan pada tanggal 10 November 1942, pasukan Jepang menyerang Cut Plieng. Pertempuran berlanjut hingga 24 November 1942 saat rakyat melakukan sholat subuh. Karena diserang, rakyat dengan sekuat tenaga melawan, bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Terjadi serangan kedua oleh Jepang, namun dapat digagalkan oleh rakyat. Dan serangan ketiga, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cut Plieng. Perlawanan di Singaparna. Adanya pemaksaan ritual Saikrei, yaitu upacara menghormati dewa matahari dengan membungkukkan badan ke arah timur. Rakyat Singaparna yang religius dan berjiwa patriotik membenci pemerintahan Jepang, apalagi terhadap perilaku dan kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terjadi perlawanan di bawah pimpinan Kiai Zainal Mustafa atau seorang ajangan di Sukamana. Awalnya ada utusan Jepang untuk melakukan perundingan dengan Zainal Mustafa. Karena sikap utusan Jepang yang congkak dan sombong untuk menunjukkan Jepang memiliki kedudukan yang kuat. Hal ini menimbulkan amarah pada pengikut Zainal Mustafa, sehingga utusan Jepang tersebut dibunuh. Setelah kejadian ini, pertempuran terjadi kurang lebih 1 jam di kampung Sukamana karena pasukan yang besar dan senjata yang lengkap.
Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Zainal Mustafa sendiri ditangkap Jepang. Kemudian Zainal Mustafa dan 27 pengikutnya diangkut ke Jakarta untuk dihukum mati. Perlawanan di Indramayu. Jepang bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang pada umumnya hidup sangat sengsara. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Kebijakan ini membuat masyarakat semakin menderita. Perlawanan terjadi di Desa Kaplongan pada April 1944. Pada bulan Juli, muncul perlawanan di Desa Cidempet dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada kelaparan. Namun, sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Karena himpitan dan penindasan dan kekejaman yang sangat berat yang dilakukan Jepang di Kalimantan, banyak terjadi perlawanan. Salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma atau pemimpin suku Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan dengan teknik perang gerilya. Mereka hanya sedikit, dengan bantuan rakyat yang tidak kenal menyerah dan dengan memanfaatkan alam rimba belantara. Namun, di kalangan penduduk juga berkeliaran mata-mata Jepang yang berasal dari Indonesia. Para mata-mata tersebut tidak segan menangkap, menganiaya, membunuh terhadap saudaranya sendiri. Perlawanan rakyat Irian Barat. Rakyat di Papua merasakan penderitaan yang sama. Mereka dipukuli dan dianiaya. Wajar bila mereka melakukan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan di Papua terkenal dengan sebutan Gerakan Koreri yang berpusat di Biak di bawah pimpinan Rum Korem. Rakyat Irian terus melakukan perlawanan di berbagai tempat dengan menggunakan senjata sederhana. Mereka menghadapi semua itu tanpa rasa takut dan gentar. Mereka menggunakan teknik perang gerilya. Tampaknya Jepang kewalahan menghadapi keberanian dan teknik perang orang Irian, sehingga Jepang meninggalkan Biak. Biak merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia. Perang di Irian juga meluas hingga ke Yapen Selatan. Perlawanan di daerah ini dipimpin oleh Silas Papare yang berlangsung sangat lama, bahkan sampai tentara Jepang dikalahkan oleh sekutu. Peta di Blitar angkat senjata. Penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang dari masalah pengumpulan padi, pengerahan Romusa, dan sikap sombong pemerintahan Jepang. Pada pelatih Jepang sering merendahkan prajurit Bumi Putra sehingga menimbulkan sakit hati dan kebencian. Oleh karena itu, anggota PETA berencana melancarkan perlawanan terhadap Jepang. 29 Februari 1945, Supriyadi dan kawan-kawannya mulai bergerak. Setelah Jepang mengetahui hal tersebut, mereka segera mendatangkan pasukan Jepang. Tentara Jepang mulai menguasai seluruh kota Blitar dan menyerukan agar anggota PETA segera
tunduk. Beberapa kesatuan tunduk, namun mereka ditangkap, ditahan, disiksa. Namun ada beberapa pasukan peta tidak mengikuti perintah tersebut dan memilih untuk melakukan perlawanan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Dalam menghadapi peta, Jepang mengerahkan semua pasukannya, namun pasukan Supriyadi tetap bertahan. Kolonel Katagiri berpura-pura menyerah, kemudian mereka bertukar kepikiran dengan pasukan peta. Kolonel Katagiri berhasil membuat perjanjian bahwa segala sesuatu akan dianggap soal interdaidan, dan mereka akan diterima kembali dan tidak dibawa ke depan pengadilan militer. Dan pada akhirnya, Sodancho Muradi melapor kepada Daidancho Surakmat bahwa pasukannya telah kembali. Mereka juga menyatakan menyesal atas perbuatannya melawan Jepang dan berjanji untuk setia pada kesatuannya. Mereka tidak sadar bahwa mereka masuk dalam perangkap. Kemudian mereka dilucuti senjata dan ditawan, diangkut ke markas Kempetai Blitar. Tidak lama perlawanan peta yang dipimpin Supriyadi padam. Tokoh dan anggota peta kemudian ditangkap dan diadili ke Mahkamah Militer Jepang, Jakarta. D. Drama akhir sang tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pada bidang politik, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menerapkan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia oleh PM Tojo. Pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Para pekerja Romusha diperlakukan dengan kasar dan kejam. Banyak yang sakit dan meninggal. Bahan makanan sulit dapat, gelandangan di mana-mana, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi parah. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada kolonial Belanda. Pada bidang pendidikan, para pelajar wajib mempelajari bahasa, adat istiadat, dan lagu kebangsaan Jepang. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Pelajar dianjurkan untuk masuk militer. Keuntungan masa Jepang, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dalam bidang birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintah sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintah dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan organisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Kedua, janji kemerdekaan. Latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Pada tahun 1944, pasukan Amerika Serikat berhasil menduduki Kepulauan Mariana, sehingga Jepang harus angkat kaki dari kepulauan tersebut.
Jepang pun berhasil mengambil alih Pulau Safari yang menyebabkan pertahanan Jepang semakin melemah. Karena Jepang merasa kewalahan melawan sekutu, pada akhirnya mereka meminta Indonesia untuk membantunya dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karena itu, tentara Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan tujuan agar tidak lagi melawan Jepang dan bersedia membantu tentara Jepang untuk melawan tentara sekutu. Langkah-langkah Jepang untuk merealisasikan janjinya. Setelah diangkatnya Jenderal Kinaki Kaiso, Jepang pun mulai memberi izin pada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Dan juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Selain itu, Letnan Jenderal Kumakichi Harada juga mengumumkan terbentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa tak suara. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. Bertugas mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beranggotakan 21 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Muhammad Hatta, Penasehat Ahmad Suberjo. Mengadakan 3 kali sidang. Sidang pertama 18 Agustus 1945, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Sidang kedua 19 Agustus 1945, pembagian wilayah terdiri atas 18 provinsi, membentuk Komite Nasional atau daerah. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Sidang ketiga 22 Agustus 1945, pembentukan Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Dengan terbentuknya 3 badan ini, PPKI pun dibubarkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.